Kemarin itu ada tugas melanjutkan, sekarang tinggal direview, gitu ya. Direview kira-kira kalau sudah sama berarti benar. Anggaplah benar gitu ya. Kalau ada yang berbeda mesti harus di review lagi gitu ya. Ya, penyelesaian siklus akuntansi ya, ini kita memberikan apa namanya? Clue terakhir daripada proses akuntansi ya. Ya, neraca lajur worksheet kemarin kita sudah bahas ya. Pengertian worksheet itu adalah suatu proses penyusunan neraca lajur dari neraca saldo ya, dan adjustment ya, dan adjustment kemudian akan memberikan informasi mengenai apa namanya, laporan keuangan secara sederhana ya. Kita di worksheet itu sudah bisa melihat laporan keuangan, cuman belum dalam format yang baku gitu ya. Itu. Jadi nanti coba cari lagi pengertian worksheet apa biar lebih luas pengetahuannya. Bentuk dan isi. Bentuknya adalah berupa kolom-kolom yang terdiri dari kolomnya itu yang pertama adalah nomor, neraca saldo, terus neraca saldo penyesuaian, kolomnya itu masing-masing ada debit kredit ya. Terus ada neraca saldo disesuaikan, debit kredit juga. Terus setelah itu ada kolom laporan laba rugi, debit kredit. Terus yang terakhir adalah laporan neraca, debit kredit. Berarti ada 10 kolom, ada debit kredit di situ ditambah keterangan, 11 ditambah nomor dan tanggal, ada 12 kolom kira-kira yang diperlukan untuk membuat satu jenis worksheet. Dan barisnya itu tergantung dari akun-akun yang ada, itu mengikuti akun-akun yang ada gitu ya. Ya, fungsinya untuk memberikan informasi secara keseluruhan daripada proses akuntansi ya, yang kemudian akan bisa dilanjutkan dengan penyusunan laporan keuangan ya, mulai dari laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Nah, ini menyusun worksheet dari data sebelumnya kita kemarin sudah sempat kita lakukan. Ya, sekarang kita lihat kembali nanti coba ya bareng-bareng. Itu nanti dibaca lagi, cari lagi pengertian worksheet, bentuk dan isi worksheet, fungsi dan tujuan dan seterusnya. Laporan keuangan. Jadi proses terakhir adalah menyusun laporan keuangan perusahaan. Ya. Pengertian laporan keuangan ini sudah beberapa kali ini disinggung. Yang penting ada kira-kira 4 laporan keuangan utama yang dihasilkan oleh suatu proses akuntansi. Ya, laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Baca lagi coba. Fungsi laporan keuangan. Fungsinya kira-kira laporan keuangan bisa ada yang memberi pengertian fungsinya apa kira-kira?
Ada yang tahu kira-kira fungsi laporan keuangan itu apa? Untuk mencari. Ya, putus-putus bisa diulang. Untuk melihat uang masuk dan keluar, Pak. Melihat uang masuk dan keluar. Siapa nih? Anisha, Pak. Anissa, ya. Terus bisa langsung. Ada lagi? Mengidentifikasi margin keuntungan, Pak. Wah, cakep, bisa mengidentifikasi margin keuntungan. Terus ada lagi? Menganalisis perputaran piutang, Pak. Menganalisis perputaran piutang, iya. Ya, kira-kira itu oke. Tapi nanti seperti tadi mengetahui apa pemasukan dan pengeluaran uang itu kira-kira seperti apa gitu ya. Uang itu masuk seperti apa, keluar seperti apa. Terus tadi ada mengetahui margin keuntungan. Ya, margin keuntungan kira-kira keuntungan perusahaan tahun ini berapa, tahun kemarin berapa, tahun depan berapa direncanakan. Ya. Terus mengetahui perputaran piutang. Iya, bisa juga piutang apa namanya? Piutang perusahaan itu harus dikelola dengan baik ya. Karena piutang perusahaan kalau tidak dikelola dengan baik itu akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan ya. Itu ya kemarin ya piutang perusahaan. Jadi kalau perusahaan punya piutang terlalu banyak juga tidak baik ya. Karena kemungkinan banyak piutang, kemungkinan juga banyak yang tidak bisa bayar. Nah, yang tidak bisa bayar ini adalah merupakan kerugian daripada perusahaan karena dia akan mengurangi atau menggerus laba perusahaan. Ya, itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Ya, harus dikelola dengan baik. Oke, ya. Jadi secara umum, ya, mengetahui perkembangan kondisi keuangan perusahaan. Ya, perkembangannya bisa maju, bisa mundur gitu ya. Perkembangan itu bisa dilihat dari pemasukan dan pengeluaran itu tadi. Bisa dilihat dari piutang. Bisa dilihat dari margin keuntungan. Dan lain sebagainya bisa dilihat dari perkembangan modal, bisa dilihat dari perkembangan aset perusahaan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi rinciannya kira-kira itu secara umumnya mengetahui perkembangan perusahaan, keuangan perusahaannya. Yang kedua itu adalah untuk membuat perencanaan di masa depan. Ya, laporan keuangan yang sekarang mungkin beberapa tahun terakhir itu bisa digunakan untuk membuat perencanaan keuangan beberapa tahun ke depan, gitu ya. Bisa setahun, 2 tahun, tergantung jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, bisa dicatat atau nanti bisa dicari. Mungkin ada yang berbeda, nggak apa-apa. Yang penting maksudnya apa gitu ya. Tadi dibilang perkembangan piutang, ya silahkan. Ya, yang penting kira-kira bagaimana piutang itu bisa terjadi, bisa dikelola dengan baik dan seterusnya gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memberi informasi kepada siapa? Owner, pemilik atau pemegang saham. Ya,
itu untuk mengetahui, ya kalau pemegang saham mereka ingin tahu perusahaan itu seperti apa, melihat kemajuan tadi, melihat perkembangan tadi. Ya perkembangannya itu bisa mundur, bisa maju. Jangan perkembangan itu dikonotasikan naik terus, ya bisa turun juga. Ya, yang kalau dari sisi owner, pemegang saham atau pemilik, ia akan melihat keuntungan perusahaan yang dibagikan sebagai dividen. Ya, kira-kira paling tidak 3 itulah terpenuhi fungsinya. Itu ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Lihat catatan. Apa fungsi laporan keuangan? Yang pertama, halo. Untuk mengetahui duit keluar masuk, Pak. Nah, keuangan suatu perusahaan. Saya sudah simpulkan semua tadi. Ya. Apa yang saya bilang pertama tadi apa? Mengetahui kesehatan perusahaan, kesehatan keuangan perusahaan. Kesehatan keuangan. Yang saya sampaikan tadi apa? Sebetulnya semuanya itu adalah kesehatan keuangan. Yang saya sampaikan tadi apa yang pertama? Memberi informasi tentang dicatat nggak? Tentang perkembangan perusahaan. Ya, perkembangan perusahaan ya. Itu bisa dilihat dari pemasukan dan pengeluaran, bisa dilihat dari margin keuntungan tadi dibilang, bisa dilihat dari piutang perusahaan, bisa dilihat dari modal, bisa dilihat dari aset. Perkembangan perusahaan seperti apa, naik apa turun dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, untuk membuat perencanaan keuangan beberapa tahun ke depan. Ya, bisa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, laporan keuangan beberapa tahun terakhir itu bisa digunakan untuk membuat forecasting, budgeting. Ya, beberapa tahun ke depan. Yang ketiga, memberi informasi kepada owner, kepada pemilik. Itu yang berhubungan dengan keuntungan yang dibagikan ya sebagai dividen ya yang akan diterima oleh pemegang saham atau pemilik. Ya paling tidak terpenuhi 3. Oke, bentuk laporan keuangan. Sudah pernah disinggung. Bentuk laporan keuangan itu ada yang bentuk apa namanya? Pendapatan dan beban. Ya. Kalau itu namanya bentuknya single step. Jadi semua pengeluaran itu dianggap sebagai beban perusahaan. Yang kedua ada bentuk multiple step. Itu belum tentu semua pengeluaran itu dianggap sebagai beban perusahaan.
Ya, kalau di perusahaan dagang, kalau ada potongan penjualan, kalau ada komisi, itu tidak bisa dijadikan sebagai beban perusahaan, tapi dicatat mengurangi pendapatan. Itu namanya bentuknya bentuk multiple step, gitu ya. Kalau single step, semua pengeluaran itu adalah beban. Jadi kalau pendapatan, semua pemasukan itu adalah sebagai pendapatan. Kalau ada komisi, ada potongan harga, ada retur dan sebagainya, itu adalah kalau pengeluaran bagi perusahaan itu dianggap sebagai beban, gitu ya. Itu bentuk laporan keuangan. Kalau dilihat dari laba rugi itu ada dua, ya. Bentuk laba rugi ada dua, itu single step dan multiple step. Kalau lihat dari neraca atau laporan posisi keuangan, itu ada dua bentuknya. Ada bentuknya atas bawah, ada bentuknya kiri kanan. Ya, bentuk ada dua dari laba rugi dan dari neraca. Kalau neraca ada kiri kanan, maksudnya aset. Kemarin kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Asetnya sebelah kiri, liabilitas dan ekuitasnya sebelah kanan. Kalau bentuknya atas bawah, asetnya di atas, liabilitas dan ekuitas itu adalah bawah ke bawah penyusunannya, gitu ya. Susunlah laporan keuangan dari worksheet. Ya, kemarin sebetulnya sudah, kalau worksheet sudah selesai, sebetulnya kita bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan format yang kita inginkan. Ya, kalau bentuk neraca, kita pakai yang menyebelah kanan kiri atau kiri kanan. Kalau laba rugi itu pakai, sekarang masih single step, tapi nanti kalau begitu masuk ke laporan perusahaan dagang harus menggunakan multiple step. Kalau nanti ada laporan keuangan perusahaan asuransi, itu harus menggunakan multiple step. Ya, kalau perusahaan asuransi itu harus menggunakan bentuk laporan laba rugi itu adalah multiple step. Ya, nanti saya nggak tahu apa dapat akuntansi asuransi nggak? Halo, ada mata kuliah akuntansi asuransi nggak? Belum ada Pak semester ini. Nggak, maksudnya nanti ada yang tahu nggak di kurikulumnya? Nggak ada Pak. Oh, nggak ada ya? Kalau ada, Terus nggak ada. kakaknya itu kerjanya Ya. per hari 20.000. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Di lain kesempatan. Jadi ke Ya, itu. Tanya. Oke, itu teorinya bisa disampaikan. Per bulan. Maaf Pak, motong. Untuk worksheet sama laporan keuangan belum dijelasin Pak. Ya, Untuk worksheet. iya sama laporan keuangannya belum dijelasin. Ini. Worksheet itu udah pertama tadi dijelasin. Lalu Pak, untuk jurnal penyesuaian itu kan Pak, masih ada yang bingung. Gimana Jurnal penyesuaian yang mana? yang ada di tugas sebelumnya Pak? Sebentar, saya ganti dulu ya.